Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Kota Odin berisi 3.000 rumah tangga, terletak di perbatasan selatan aliansi kuil dan menganggap dirinya sebagai salah satu desa terbesar di bawah kota Haoyue. Matahari pagi terbit, sentuhannya yang cerah dan hangat dengan hati-hati memelihara bumi, seakan memanggil semua orang untuk bangun. Pada saat ini, di pusat Odin, di sebuah bangunan dua lantai yang relatif lebih dari 1.000 meter persegi, sebuah pemeriksaan sedang berlangsung. Katakan padaku, mengapa kamu ingin menjadi ksatria? Suara yang kuat dan kuat, sedikit metalik, berdering. Untuk membela kemanusiaan, untuk membela orang yang baik hati, untuk membela aliansi kuil, untuk membela keluarga kita. Suara-suara yang menjawab pertanyaan itu terdengar mudah dan terkoordinasi. Jelas, itu bukan pertama kalinya mereka menjawab pertanyaan ini. Bangunan dua lantai ini adalah Aula Kuil Night di kota Odin, disingkat sebagai Aula Odin, tempat di mana anak-anak potensial dipilih untuk menjalani pelatihan untuk menjadi ksatria. Hari ini, sedikit lebih dari 30 anak menghadiri tes seleksi untuk menjadi pengawal paling dasar. Hanya setelah mereka menjadi pengawal mereka dapat melanjutkan untuk belajar dan berlatih di sana. Master dari suara yang kuat adalah seorang pria parubaya yang tegap dan tegap. Dia dipanggil Balza dan guru kepala ksatria dari Odin Hall. Dilaporkan, ketika dia berada di masa jayanya, dia sangat dekat untuk menjadi ksatria asli. Katakan padaku, apa standar ksatria? Balza menatap tajam ke arah anak-anak yang berusia antara 8 hingga 10 tahun. Sekali lagi, jawabannya terkoordinasi, kesederhanaan, kejujuran, kasih sayang, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, cinta, dan keadilan. Balza mengangguk, puas, bagus, kalian semua sudah berlatih di sini selama 1 tahun, hari ini kita akan mengadakan ujian. Tupai diklasifikasikan dari tingkat pertama hingga ke-10, sesuai dengan energi spiritual antara 10 dan 100. Tugas Anda hari ini adalah untuk mendapatkan setidaknya energi spiritual di atas 10 dan dengan demikian menjadi pengawal tingkat pertama. Semua orang yang berhasil lulus ujian ini akan dapat tetap di sini dan berlatih selama 3 tahun lagi dan kemudian berpartisipasi dalam penilaian akhir untuk menjadi ksatria resmi. Hanya setelah Anda menjadi, seperti saya, seorang ksatria resmi, Anda dapat dianggap sebagai anggota asli kuil. Sekarang mari kita mulai. Jiang Hu. Iya nih. Seorang pemuda dengan perawakan cukup besar berjalan ke depan, mengeluarkan pedang kayu yang diikatkan ke punggungnya. Semua pemuda ini memiliki peralatan yang sama, pedang kayu dengan panjang 1 meter, lebar 1/3 meter dan ketebalan 2/3 meter. Pemeriksaan untuk menjadi pengawal sederhana, di depan Balza ada sesuatu yang tampak seperti balok kayu besar yang terhubung ke hutan batu. Di dalam alur batu itu ada sebuah manik batu. Memukul balok kayu akan membuat manik batu bergetar dan menilai dari ketinggian di mana manik batu pulih, energi spiritual ditentukan. Ini dapat dianggap sebagai metode yang sudah ketinggalan zaman untuk mengevaluasi energi spiritual tetapi sangat tepat ketika mengevaluasi energi spiritual di bawah 100. Energi spiritual, dalam Seng Mo Dalu adalah faktor utama yang digunakan dalam mengevaluasi peringkat semua orang dalam pekerjaan mereka, apakah mereka ksatria, penyihir, atau profesi lain, tingkat energi spiritual yang digunakan sebagai faktor utama untuk menilai kekuatan mereka. Tingkat ke-10 umumnya adalah tingkat energi spiritual rata-rata untuk pria dewasa normal. Jiang Hu berteriak keras dan dengan kedua tangan menggenggam pedang kayu, dia mengayunkannya dengan keras ke balok batu. Kacang batu itu bergerak naik dan turun. Balza mengangguk, puas, dan mengambil dari tangannya daftar nama sambil berkata, Jiang Hu, energi spiritual tingkat 13, Anda lulus. Selanjutnya, pemeriksaan ini dengan cepat dilakukan dan dalam sekejap, setengah dari orang-orang sudah selesai, orang-orang yang berhasil menjadi sekitar setengah dari mereka. Long Hao Chen. Saat dia menyebut nama ini, Balza tanpa sadar menundukkan kepalanya. Di depannya adalah sosok tubuh muda kurus. Bocah lelaki ini terlihat sedikit kurang gizi dibandingkan yang lain, ia cukup kurus tetapi memiliki wajah yang tampan.
Dengan alis yang lentur, mata besar, bulu mata panjang, hidung lurus, kulit putih dan bibir tebal, meskipun usianya baru 8 atau 9 tahun, ia cukup cantik untuk membuat wanita iri padanya, terutama karena rambut hitamnya dikombinasikan dengan sepasang mata biru gelapnya. Jika dia melakukan cross-dress, dia akan menjadi kecantikan tingkat nasional. Long Hao Cheng naik di depan Balza tetapi tidak mengeluarkan pedang kayunya seperti yang lainnya. Sebaliknya, dia meletakkan tangan kanannya di dadanya dan membungkuk, memberi hormat pada Balza. Guru. Penampilan Balza yang awalnya serius sedikit melunak. Dia mengangguk, berkata, mulai. Iya nih. Menarik pedangnya, Long Hao Cheng menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengayunkannya dengan kekuatan penuh dan menabrak balok batu. Dengan suara kepulan, biji batu itu memantul, tetapi jelas tidak mencapai 10 kelulusan. Balza segera mengerutkan kening, tingkat energi spiritual 9, Anda tidak lulus. Dari kecepatan tebasan dari pedang Long Hao Cheng yang dia lihat, dia bisa melihat bahwa Long Hao Cheng benar-benar menggunakan semua kekuatannya dan pergi habis-habisan, tapi, dia masih tidak bisa lulus ujian untuk menjadi pengawal. Wajah cantik Long Hao Cheng menjadi memerah dan menatap Balza, dia berkata dengan memohon, instruktur, aku. Balza sedikit menghela nafas dan berkata, turun. Long Hao Cheng dengan penuh semangat mengulang, instruktur, beri aku kesempatan lagi. Saya pasti akan lulus. Balza merengut, berkata, tapi, itu tidak adil bagi yang lain yang tidak lulus. Long Hao Cheng tiba-tiba menjadi diam tetapi tekad di matanya bertahan. Balza memperhatikan ekspresi di matanya dan pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi menatap kosong pada Long Hao Cheng. Apa itu? Ketekunan. Ketekunan yang dijelaskan dalam 10 standar ksatria. 10 standar ksatria adalah 10 esensi dari para ksatria. Bahkan beberapa ksatria asli tidak dapat menampilkan beberapa dari 10 esensi ini, tetapi anak ini di depan mataku. Sementara Balza tersesat dalam pikirannya, Long Hao Cheng berbalik untuk menghadapi ujian lain dan menggunakan nada yang sangat tulus terhadap orang-orang yang berlatih bersama dengannya selama setahun terakhir, menyatakan, aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Saat dia memohon, dia tiba-tiba berlutut. Balza terperangah. Para pemuda juga terperangah. Untuk anak-anak ini yang berusia 8 hingga 9 tahun, pada dasarnya tidak mungkin untuk memahami mengapa Long Hao Cheng begitu gigih. Mata Balza melebar, jika itu adalah anak lain, dia akan percaya bahwa anak itu serakah atau pengecut, tapi itu tidak bisa menjadi kasus untuk Long Hao. Karena, meskipun Long Hao mungkin tampak kurus dan lemah, selama pelatihan tahun terakhir ini, di antara semua anak-anak, dia adalah yang paling tekun. Tidak hanya dia dengan sempurna menyelesaikan pelatihan wajib setiap hari, dia juga datang 1 jam lebih awal dan pergi 1 jam kemudian. Balza diikat sebagai ksatria standar peringkat 10 tetapi dia sudah menjadi instruktur selama 10 tahun dan Long Hao Cheng adalah siswa yang paling rajin yang pernah dilihatnya. Bocah ini tidak pernah perlu diawasi dan tidak hanya dilatih dengan keras setiap hari, tetapi juga baik untuk semua orang dan membantu sesama peserta pelatihan kapanpun mereka meminta bantuan kepadanya. Ini juga mengapa ketika tiba di giliran Long Hao Cheng, tampilan Balza menjadi lembut. Tapi fakta bahwa Long Hao Cheng tidak lulus ujian membuatnya terkejut. Jika anak yang rajin seperti itu tidak lulus ujian, satu-satunya penjelasan adalah bahwa ia tidak memiliki bakat. Instruktur, biarkan dia dievaluasi sekali lagi. Orang yang mengatakan ini adalah Jiang Hu, yang pertama yang lulus ujian ini dan yang tertua dalam kelompok anak-anak ini. Iya nih, instruktur, beri Hao Cheng 1 kesempatan lagi. Instruktur, Hao Cheng bekerja setiap hari dengan ketekunan seperti itu, biarkan dia mencoba lagi. Pada saat ini, permohonan untuk Long Hao Cheng datang dari hampir semua anak. Ini adalah hasil dari popularitasnya. Menambahkan bahwa mereka hanya sekelompok anak-anak yang tidak memiliki gagasan tentang hubungan yang menarik. Itu menunjukkan bahwa mereka hanya peduli padanya dan tidak memiliki tujuan tersembunyi. Suara Balza berbunyi, diam. Dan semua orang di aula menjadi tenang. Balza berkata, oke,
saya akan memberinya kesempatan, tetapi, agar ini adil, Long Hao Chen, Anda pertama-tama harus mengalahkan Jiang Hu dalam duel 1 lawan 1. Hal yang sama berlaku untuk siapa saja yang gagal, mereka yang bisa mengalahkan Jiang Hu dalam waktu 3 hari mulai hari ini, saya akan membiarkan mereka dievaluasi lagi. Long Hao Chen sangat gembira, dia mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekannya sebelum berbalik ke arah Balsa, terima kasih instruktur. Melihat anak laki-laki yang menakjubkan ini dengan wajah cerah dan senyum murni, bahkan jika Balsa adalah laki-laki, dia tidak bisa tidak merasa terkejut. Mengesampingkan Long Hao Chen, dia memandang Jiang Hu, dengan ringan berkata, pergilah, atau aku akan membatalkan promosimu sebagai Knight Squire, mengerti? Iya nih. Jiang Hu setuju. Saat dia mengeluarkan pedang kayu dari punggungnya, semua pemuda lainnya berhamburan pergi, membuat jalan ke daerah yang kosong. Hao Chen, hati-hati, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jiang Hu, melakukan penghormatan ksatria kepada Long Hao Chen, memegang pedang kayu. Long Hao Chen juga memberi hormat, Jiang Brother, tolong. Jiang Hu mengeluarkan suara saat dia melangkah maju, tangannya di atas pedang kayunya, langsung menuju Long Hao Chen dan mengincar bahu kirinya. Long Hao Chen tampak sangat tenang, seolah sedang mengamati dengan gerakan lambat. Sampai pedang kayu di tangan Jiang Hu membelah setengah jarak di antara mereka, dia tidak bergerak. Menggerakkan pedang kayunya, dia mengayunkan ke bawah pedang Jiang Hu. Dengan suara duh yang tenang, dalam situasi di mana energi spiritual Jiang Hu jauh lebih besar dari Long Hao Chen, Jiang Hu tiba-tiba yang diayunkan. Melihat pukulan ini, mata instruktur Balsa berkedip, menunjukkan keterkejutannya. Jiang Hu diayunkan, tetapi reaksinya cepat. Dia memutar, kekuatan bagian belakang pinggangnya menggerakkan kekuatan tangannya dan pedang kayu dari tangannya berputar sekali, memotong secara horizontal. Kemampuan beradaptasi Jiang Hu luar biasa. Pada usianya, fakta bahwa ia dapat memiliki tingkat penguasaan yang begitu baik cukup bagus. Namun, jawaban Long Hao Chen bahkan lebih mengejutkan. Pada saat Jiang Hu mengayunkan pedangnya, dia sudah maju ke depan. Jarak antara keduanya sudah cukup dekat dan dengan beberapa langkah, dia tiba di sisi Jiang Hu. Pada saat ini, tubuhnya berputar. Bagaimana dia berencana untuk menyerang? Keraguan muncul di benak Balsa. Pedang kayu itu panjangnya 1 meter pada jarak sedekat itu, Long Hao Chen sama sekali tidak bisa menyerang secara terbuka. Tapi, pada saat ini, Long Hao Chen tiba-tiba meluncurkan serangan, menggunakan gagang pedang. Saat tubuhnya tenggelam ke bawah, secara bersamaan, gagang pedangnya naik, tepat di bawah tulang rusuk Jiang Hu, dan meskipun serangan dari Long Hao Chen ini tidak memiliki kekuatan, tubuh Jiang Hu masih jatuh dan kebetulan disapu tepat di sebelah kayu Long Hao Chen pedang. Berhenti, teriak Balsa. Mata Balsa berkedip dan dia berkata dengan suara berat, keseimbangan hilang, kehilangan karena komitmen berlebihan. Jiang Hu, kamu kalah. Jika Long Hao Chen benar-benar menggunakan lebih banyak kekuatan, Anda akan berbaring di lantai sekarang. Jiang Hu dengan malu-malu menggaruk kepalanya, Hao Chen, kamu sangat licik. Long Hao Chen berdiri di atas pedangnya, meminta maaf memandang Jiang Hu karena dia tidak bisa dengan mudah berdiri teguh. Balsa mengangguk ke arah Long Hao Chen, kamu bisa mencoba penilaian untuk kedua kalinya. Kembali sebelum tiang kayu, raut wajah Long Hao Chen berubah, menjadi lebih bermartabat. Ekspresi wajah pemuda itu berubah, mengeluarkan perasaan yang tidak biasa. Kedua tangan memegang pedang kayu, mata Long Hao Chen tampak mengesankan, tubuhnya tampak seperti sedang menghasilkan cahaya. Khususnya, matanya, mata biru jernih ini terlihat tegas. Tiba-tiba, Long Hao Chen dengan ganas berbalik, memegang pedang kayunya, jauh lebih terobsesi daripada teman-temannya. Bang! Manik-manik batu naik saat Hao Chen ditolak oleh keterkejutan dan mundur selangkah. Pedang kayu di tangannya hampir jatuh, bocor darah. Energi spiritual 11, kamu lulus, kata Balsa dengan suara kaget. Beralih dari tingkat energi spiritual ke-9 ke ke-11, itu terdengar seperti perbedaan kecil dari 2 tingkat.
Namun, dalam penilaian sebelumnya, Long Hao Cheng sudah habis-habisan. Untuk menghasilkan peningkatan seperti itu berarti bahwa potensinya distimulasi pada batasnya. Setelah kejutan singkat, Balza kembali normal, membiarkan Long Hao Chen pergi ke rumah sakit untuk balutan, dan melanjutkan penilaian berikutnya. Penilaian sudah selesai. Mereka yang gagal, jangan datang lagi besok. Mereka yang lulus akan ditugaskan ke instruktur baru besok. Sekarang bubar, setelah menerima beberapa cairan pelatihan elemental, Anda dapat kembali ke rumah. Terima kasih, instruktur. Pemuda itu berteriak serempak. Long Hao Chen, kamu tinggal sedikit lebih lama. Para pemuda dengan ceria pergi. Entah mereka lewat atau tidak, pada usia ini, mereka dengan mudah menemukan sukacita dan kebahagiaan. Yang tersisa di kuil Odin Hall hanya dua orang, Long Hao Chen dan instruktur Balsa. Hao Chen, katakan padaku, mengapa kamu memilih selama duel melawan Jiang Hu untuk menyerang dengan cara ini? Balsa bertanya dengan serius. Long Hao Chen menjawab tanpa ragu, karena kekuatanku tidak cocok dengan kakak laki-laki Jiang Hu, jadi aku hanya bisa mencari kelemahannya. Anda mengajari kami bahwa ketika menyerang, titik terkuat adalah di ujung pedang dan semakin dekat ke pegangan, semakin lemah kekuatannya. Jadi pada saat dia menyerang aku menemukan pusat gravitasinya di pinggangnya, jadi aku hanya menutup jarak, mengincar pusat gravitasinya, mencegahnya menggunakan kekuatan penuhnya, sehingga dia tidak punya cara untuk terus menyerang. Mata Balza penuh kejutan, jadi Anda mengatakan bahwa, semua ini dicapai melalui pengamatan. Dia tidak pernah mengajar anak-anak ini bertarung karena usia mereka, yang terpenting adalah meletakkan fondasi, dan bukan waktu yang sebenarnya. Dihabiskan untuk melatih. Oke, kamu bisa pulang. Balza melambai. Dia merasa bahwa anak ini memiliki semacam potensi yang tidak dimiliki anak-anak lain. Instruktur, bagian hari ini dari Elemental Training Liquid. Mengenakan wajah cantik ini dan menunjukkan rasa malu, Long Hao Chen dengan ragu bertanya. Oh, terima saja. Instruktur, selamat tinggal. Long Hao Chen dengan senang hati pergi. Ketika dia melihat sosoknya yang melompat dari belakang, Balza tidak bisa menahan senyum. Anak ini, dia berperilaku baik, bekerja keras, dan sepertinya dia memiliki bakat yang sangat menjanjikan untuk bertempur. Ini benar-benar benih yang bagus dan langka. Apakah kamu tahu mengapa dia bisa menemukan titik lemah lawan dengan begitu mudah? Pada saat ini, suara merdu yang dingin dan cerah terdengar di sekitar Balza. Karena suara ini datang begitu tiba-tiba, Balza tiba-tiba merasa takut. Dia tidak tahu sejak kapan dia berada di sini, tetapi di sisi Balza ada orang paruh baya lainnya. Dia melihat usianya yang 30-an, mengenakan jubah sederhana dan polos, tetapi memiliki sepasang mata yang seterang bintang. Di kedalaman matanya muncul 1 ons kekecewaan, seberkas kenangan, serta perasaan sakit yang bisa dirasakan oleh orang lain. Senior, saya tidak tahu. Begitu dia melihat pria parubaya itu, Balza bergegas untuk memberi hormat kepadanya. Orang parubaya ini datang beberapa hari sebelumnya ke Odin Hall, jadi dia tidak yakin dengan identitas dan keadaan pria parubaya ini, dan hanya tahu bahwa dia adalah sosok kelompok ksatria yang datang dari kota Haoyue. Pria parubaya itu menoleh ke belakang, berkata dengan acuh tak acuh, itu karena kapasitas mentalnya berbeda dari orang-orang biasa. Kalau tidak, bagaimana menurutmu dia bisa menampilkan bakat seperti itu? Long Hao Chen senang, dengan berharga memegang gelas di tangannya dan dengan gembira berlari menuju rumahnya. Untuk anak-anak lain, cairan dalam botol ini hanya minum obat yang sulit, tetapi baginya, itu sebenarnya alasan mengapa ia bergabung dengan kuil ksatria. Saat dia berjalan, dia berpikir keras, kakak Jiang Hu benar, cairan pelatihan elemental ini benar-benar hal yang baik. Sejak dia mulai minum sebotol ini setiap minggu, kesehatan ibu menjadi lebih baik. Ibu, maaf, kamu mengajari saya bahwa sebagai seorang pria, saya tidak bisa memohon pada orang lain, tetapi jika saya tidak bisa lulus ujian hari ini, saya tidak akan pernah bisa membawa Anda lagi cairan latihan elemental untuk diminum. Jika Balza mendengar ucapan Long Hao Chen, dia akan menatapnya dengan takjub.
Bagi kuil ksatria, cairan pelatihan elemental adalah sejenis obat yang memiliki efek pada anak di bawah 15 tahun, memungkinkan mereka untuk memperkuat hasil budidaya dasar, membantu pelatihan mereka dan meletakkan fondasi tubuh mereka. Alasan mengapa Long Hao Chen hampir gagal dalam ujian hari ini adalah karena dia tidak minum cairan pelatihan elemental sama sekali. Semua itu diberikan kepada ibunya. 1 tahun yang lalu, dia hanya seorang bocah lelaki kurus dan lemah dan hari ini, dia harus melakukan upaya intensif untuk menembus tingkat energi spiritual ke-10 sambil membiarkan ibunya meminum cairan pelatihan elemental, yang seharusnya mendukung energi spiritualnya. Budidaya. Bagi seorang anak berusia 9 tahun, dalam hal kesulitan, menjalani persidangan ini benar-benar melampaui rintangan ujian untuk menjadi ksatria standar. Sinar matahari jatuh di tubuh Long Hao Chen, bersinar dengan semacam kilau emas yang seolah-olah itu datang dari lubuk hatinya. Rumah Long Hao Chen terletak di sisi barat kota Odin, dia bahkan harus menyeberangi sungai untuk mencapainya. Dengan cepat, dia melewati jembatan kayu. Namun, dia tidak langsung pulang, tetapi menyusuri jalan kecil yang memberi akses ke hutan di sebelah barat Odin. Setiap kali dia mendapatkan cairan pelatihan elemental, dia pertama kali mengambil beberapa sayuran, sebelum dia bisa memberikannya kepada ibunya untuk diminum, kemudian mencampur cairan obat dengan sayuran liar, menghasilkan sup dengan rasa yang kuat. Melewati hutan, dia dengan cepat mulai bekerja. Tahun-tahun ini, Long Hao Chen dan ibunya saling bergantung. Bahkan di kota Odin, rumah tangga mereka adalah yang termiskin dan, sebagai anak dari orang miskin, ia harus mengurus tugas-tugas sejak dini, sedangkan banyak anak-anak pada usia yang sama hanya tahu tentang bermain setiap hari. Di sisi lain, dia perlu membantu ibunya, membiarkannya berbagi rasa sakit. Ibu dan anak hanya mengandalkan ibu, Bai Yue, memiliki sedikit penghasilan dari menjahit beberapa pakaian setiap hari, untuk biaya hidup mereka, tetapi dia selalu merasa bahwa dia memiliki kehidupan yang bahagia. Setelah beberapa saat, beberapa bumbu ditumpuk. Long Hao Chen cukup akrab dengan mereka dan meskipun mereka hanya tumbuhan liar, rasanya tidak terlalu buruk. Dia mengetahui hal ini karena sejak masih bayi, dia sudah makan banyak dari mereka. Saat Long Hao Chen bersiap untuk mengemas ini sebelum pulang, tiba-tiba, suara tiupan rendah mengejutkannya. Sebenarnya, hutan ini tidak begitu damai, kadang-kadang ada beberapa binatang liar di dalamnya. Long Hao Chen menengadah ke arah dia mendengar suara dari, melihat semacam samar dan bayangan kecil yang sepertinya jatuh. Didorong oleh rasa ingin tahunya, dia dengan hati-hati berjalan ke sana, dan setelah beberapa langkah, melihat bahwa bayangan yang jatuh di hutan ini sebenarnya bukan binatang buas, tetapi tanpa diduga seorang gadis kecil. Gadis kecil itu tampaknya berusia 7 atau 8 tahun, memiliki penampilan yang sangat halus, dan rambut pendek ungu. Pakaiannya rusak, darah keluar dari setidaknya 6 atau 7 tempat dari tubuhnya. Meskipun dia jatuh ke tanah, dia tetap mempertahankan kesadarannya. Dia mencoba bangkit, tetapi sepertinya sangat sulit baginya. Long Hao Chen bergegas maju, mencoba membantunya untuk bangun, bertanya dengan malu, "Bagaimana kabarmu?" Gadis kecil itu tampak terkejut dan dia tanpa sadar bergerak mundur, memandangnya dari samping. Pada saat ini, Long Hao Chen melihat penampilan gadis kecil itu. Banyak kotoran di pipinya yang indah, ujung mulutnya mengeluarkan seutas darah. Dia terlihat sangat malu, tetapi masih mudah mengejutkan orang. Namun, kecantikannya berbeda dari Long Hao Chen. Tatapan Long Hao Chen lembut, memberi orang perasaan keintiman. Tapi meskipun gadis kecil ini masih muda, tatapannya tampak keras kepala dan dingin, dan saat dia tiba-tiba menatapnya, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi menggigil. Melihat Long Hao Chen, gadis kecil itu tampak terkejut. Dia tidak tahu apakah itu karena afinitasnya dengan Long Hao Chen sudah cukup baik, tapi dia dengan cepat tenang. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Long Hao Chen sekali lagi. Gadis kecil itu mengangkat tangan dengan enggan dan menulis sebaris kata, "Saya tidak bisa bicara. Orang jahat mengejar saya, mereka akan segera tiba. Kakak, selamatkan aku." Melihat kata-kata yang tertulis di depannya, Long Hao Chen terkejut,
Tetapi ketika dia membaca kata-kata terakhir yang dia tulis, beberapa garis hitam muncul di dahinya. Itu saudara, bukan saudara perempuan. Setelah membela diri dengan satu kalimat, dengan nada tertekan, dia mengangkat gadis kecil itu, penuh kasih sayang. Karena dia melewati pemeriksaan ksatria, kekuatannya sudah pada tingkat orang dewasa, ditambah tubuh gadis kecil itu sangat ringan, jadi ketika menggendongnya, dia tidak merasa berat sama sekali. Setelah mengangkatnya, Long Hao Chen kembali ke tempat dia berada, menggunakan tali kasar untuk mengambil ramuan liar. Tetapi pada saat ini, gadis kecil itu dengan cemas menarik kerah pakaiannya. Long Hao Chen melongo padanya, buru-buru menempatkannya di tanah, dan gadis kecil itu menulis dengan cepat di tanah, "Saya merasakan kehadiran mereka, mereka akan segera tiba, mereka dapat melacak aroma saya, pergi dengan cepat, kalau tidak akan terlalu telat." Alis Long Hao Chen berkerut, dan dia dengan kuat menggelengkan kepalanya, berkata, keluar dari pertanyaan. Sebagai seorang pria, saya harus melindungi Anda. Meskipun dia baru berusia 9 tahun, saat dia mengucapkan kata-kata ini, wajahnya yang kecil dan cantik berisi resolusi yang luar biasa. Aroma Anda, ekspresi di mata Long Hao Chen berubah. Dengan sangat cepat, dia mengekstraksi beberapa bagian ramuan liar ini, menekannya dengan tangannya sebelum dengan cepat menggosoknya pada tubuh gadis kecil itu dan juga miliknya. Setelah itu, dia berlari ke samping, membawanya ke semak-semak, dan menempatkannya dengan hati-hati di tengah semak-semak ini. Pada titik ini, dia berbaring tengkurap, menggunakan sikunya untuk menopang tubuhnya. Dia tidak menyadari bahwa pada saat dia melakukan ini, gadis kecil yang dia lindungi menatapnya dengan tatapan aneh, tanpa bergerak sama sekali. Saat Long Hao Chen baru saja bersembunyi, dia mendengar suara dari luar, dan dari celah di antara semak-semak, dia diam-diam melihat mereka, melihat sekelompok pria berpakaian hitam. Sosok lelaki ini sangat tinggi, dan bahkan tersembunyi, mereka masih berbau sedikit amis. Di antara orang-orang ini, beberapa memiliki spesialisasi dalam mencium aroma. Mengapa jejak aroma berakhir di sini? Bagaimana jika gadis kecil ini meminta seseorang untuk menyelamatkannya? Suara parau yang tidak menyenangkan ini bergema di hutan. Memanfaatkan sinar matahari yang melewati ruang di antara pohon-pohon, Long Hao Chen jelas melihat penampilan pria berpakaian hitam dan hampir berteriak ketakutan karena wajahnya tiba-tiba ditutupi dengan rambut hitam, mata kuningnya terlihat sangat ganas, dan wajahnya hidungnya berkedut tak henti-hentinya, seolah-olah dia sedang mencoba mencium bau. Pada saat ini juga suara sedingin es bergema di hutan, jangan melangkah lebih jauh. Karena kami mengejarnya, tidak ada gunanya untuk kembali pada langkah kami. Kemudian, cahaya berkilau muncul diam-diam di langit, mengambil bentuk anggun dan dengan cepat berkelip-kelip beberapa kali seperti kilat di tengah hutan. 7 atau 8 pengejar, pria berpakaian hitam, semuanya kaku, jatuh ke tanah pada detik berikutnya. Long Hao Chen hanya bisa melihat semak-semak di depannya, sebagai orang berpakaian putih dengan wajah tertutup tiba-tiba muncul di bidang penglihatan mereka, setelah mengikuti mereka dari dekat. Sebelum gerakan pria berpakaian putih itu bahkan terlihat, dari dadanya, beberapa titik semburan cahaya. Dalam sekejap ini, tampaknya seluruh hutan diguncang oleh sinar cahaya ini. Long Hao Chen terpesona dan tidak berhasil mempertahankan matanya terbuka. Ketika akhirnya dia bisa melihat pemandangan di depan matanya, dia menemukan, dengan heran, bahwa orang-orang berpakaian hitam semuanya menghilang, dan hanya pria berpakaian putih yang tersisa, berdiri dengan tenang di tanah. Semuanya terjadi terlalu cepat, sekarang hanya ada semak-semak di depan Long Hao Chen dan segalanya berubah menjadi debu. Tampaknya orang-orang yang tampak garang tidak muncul sama sekali. Pria berpakaian putih perlahan berbalik, melihat ke arah Long Hao Chen dan gadis bisu, berkata dengan tenang, keluar. Long Hao Chen merasa tegang. Jelas, dia telah ditemukan. Sementara itu, dia melihat sepasang mata pria berpakaian putih ini. Mata itu tampak tanpa emosi, pupil matanya yang kelihatan abu-abu, rambut hitam panjang tumbuh dari bagian belakang kepalanya, mencapai bahunya, dan dia mengenakan pakaian putih sederhana tanpa hiasan. Pria berpakaian putih yang tangguh ini membuat hati Long Hao Chen bergetar. Bagaimanapun,
Dia masih berusia 9 tahun, tetapi ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat wajah pucat gadis bisu di bawahnya, aliran darah dicurahkan dari tubuhnya, berubah menjadi gelombang keberanian. Dengan tenang menggelengkan kepalanya ke arah gadis kecil itu, dia mengisyaratkan dia untuk tidak membuat suara dan mendukung dirinya dengan kekuatan kedua tangan, melompat keluar dari semak-semak. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang kayunya dari punggungnya. Pria berpakaian putih berdiri tanpa bergerak, tetapi bahkan seperti itu, Long Hao Chen secara naluriah dapat merasakan bahwa pria di depannya lebih kuat dari binatang buas liar yang pernah ia temui, serta jauh lebih berbahaya. Long Hao Chen dengan tenang memegang pedang kayunya, dengan tegas menatap orang berpakaian putih ini. Dia sekarang hanya berharap bahwa dia belum menemukan gadis kecil yang bisu. Kita harus kembali. Suara pria berpakaian putih itu masih tanpa ekspresi, kata-kata sederhana ini membiarkan Long Hao Chen berkeringat, tubuhnya basah kuyup seperti salju. Juga pada saat ini, dengan suara jagoan, bayangan hitam yang indah muncul di depan tubuh Long Hao Chen. Dia terkejut menemukan bahwa yang bergerak tiba-tiba ke kecepatan di mana matanya bahkan tidak bisa mengikuti adalah gadis bisu kecil yang baru saja dilindungi olehnya beberapa saat yang lalu. Kecepatannya cukup cepat. Long Hao Chen menatap kosong padanya. Gadis bisu kecil itu merentangkan tangannya, menggunakan tubuh kecilnya yang kurus dan lemah untuk memblokir Long Hao Chen. Tatapannya yang teguh menatap pria berpakaian putih di depannya, dengan paksa menggelengkan kepalanya. Tampak seolah-olah ekspresi di mata teduh pria berambut panjang tanpa ekspresi yang berpakaian putih itu berubah dan, pada saat berikutnya, tubuhnya bergerak, berkelap-kelip seperti cahaya putih yang anggun. Tapi tiba-tiba dan dengan kecepatan yang tak tertandingi, gadis bisu kecil di depan Long Hao Chen bergerak juga. Long Hao Chen memiliki keterampilan pengamatan yang jauh lebih baik daripada kebanyakan orang seusianya, tapi dia hanya bisa melihat sesuatu yang tampak seperti pisau kecil di tangan kecil gadis bisu, karena tubuhnya membuat beberapa gerakan tidak teratur, sama seperti orang-orang dari harimau kecil yang galak dan tangguh. Kecepatan itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki seseorang dengan energi spiritual yang lebih tinggi dari 20. Sayangnya, perbedaan kekuatan di antara mereka berdua tidak dapat diatasi dan sebelum seseorang dapat mengambil napas, semuanya selesai. Belati pada gadis bisu kecil tidak bisa dilihat lagi dan dia ditangkap sepenuhnya di bawah ketiak orang berpakaian putih. Orang berpakaian putih telah memegangnya, meskipun Long Hao Chen pada dasarnya tidak melihat apa yang terjadi. Bebaskan dia! Long Hao Chen berteriak. Menggunakan postur yang sangat standar untuk para ksatria, pedang kayu di tangannya menghadap pria berpakaian putih. Pada saat ini, dia benar-benar melupakan rasa takut orang di depannya, hanya memikirkan bagaimana cara menyelamatkan gadis kecil yang bisu itu. Berusaha habis-habisan, Long Hao Chen masih memegang pedang kayunya, bersiap untuk menyerang, tetapi kesadarannya tiba-tiba tenggelam ke dalam kegelapan, saat pria berpakaian putih itu mengangkat lengan. Di bawah ketiaknya, gadis bisu kecil itu berjuang keras. Pria berpakaian putih itu terkejut dengan tindakan tiba-tiba ini karena dia merasa bahwa di bawah ketiaknya, seluruh tubuh gadis kecil itu mulai mengeluarkan panas yang sangat panas, lapisan cahaya berwarna merah gelap juga keluar dari kulitnya. Tenang, aku tidak akan melukainya. Suara pria berpakaian putih itu akhirnya terdengar seperti suara manusia, meskipun dia tampak tak berdaya. Gadis bisu kecil itu berhenti berjuang, mengangkat kepalanya untuk melihat pria berpakaian putih itu. Pria berpakaian putih mengangguk, menatapnya, lalu mengambil langkah ke depan sebelum tiba tepat sebelum Long Hao Chen, mengambil tubuhnya menggunakan satu tangan, tidak melepaskan wajahnya. Setelah beberapa saat, pria berpakaian putih itu perlahan mengernyitkan alisnya, kualitas bawaannya termasuk kelas atas, tetapi pertumbuhan tulangnya tidak mencukupi, temperamen dan kualitas bawaannya membuatnya cocok untuk menjadi seorang ksatria yang luar biasa. Saat dia mengatakan ini, dia sudah melonggarkan gadis bisu kecil. Dia dengan cepat membuat beberapa gerakan tangan. Pria berpakaian putih itu berkata, prospek masa depannya sulit dikatakan. Hanya dengan melihat kualitas fisiknya yang alami, dia bisa menjadi ksatria yang luar biasa. Dia baru berusia 8 atau 9 tahun,
tetapi sudah memiliki beberapa kualitas seorang ksatria, kasihan, keberanian, ketekunan, dan pengorbanan. Kemungkinannya tidak terbatas, ia akan menjadi ksatria yang luar biasa yang akan melindungi orang-orang di sekitarnya dan pola pikir ini akan lebih penting daripada kualitas alaminya. Gadis kecil itu menunjuk ke tubuhnya sendiri, lalu menunjuk ke Long Hao Chen, membuat beberapa gerakan tangan. Pria berpakaian putih itu mengangguk dan berkata, "Baiklah, keberanian yang baru saja ditunjukkannya membuatnya benar-benar pantas mendapatkan hadiah." Sekelompok cahaya putih melonjak keluar dari dada pria berpakaian putih itu, membentuk bentuk yang dekat dengan kompor putih kecil, sebuah kompor yang darinya nyala api biru tipis berkilau. Beberapa saat kemudian, cahaya biru dan putih menghilang, menyatu dengan tubuh lelaki berpakaian putih itu, dan dia jelas terlihat kelelahan. "Baiklah, saya hanya menggunakan kompor spiritual untuk membantunya memilah 12 standar, itu akan memungkinkan dia untuk mempromosikan potensinya setidaknya dengan skala. Sekarang percobaan Anda selesai, mari kita kembali." Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, pria berpakaian putih berdiri dengan tenang, melambai ke gadis bisu kecil. Namun, melawan semua harapan, gadis bisu kecil itu berlari ke arah Long Hao Chen, melepas cincin berwarna biru dari salah satu jari tangannya, berwarna keemasan di bagian bawah dan meletakkannya di jari tengah tangan kiri Long Hao Chen. Anehnya, ketika cincin ini tiba di jari Long Hao Chen, cincin itu sedikit membesar dengan sendirinya dan, pada akhirnya, benar-benar pas di jarinya. "Keir, kamu!" Pria berpakaian putih itu berteriak dengan suara kecil. Hal berikutnya yang dilihatnya adalah tatapan keras kepala gadis bisu yang tidak fleksibel. Dia juga mengatur kembali ramuan liar di sampingnya sebelum kembali ke sisi pria berpakaian putih itu. Laki-laki berpakaian putih yang telah tetap benar-benar diam untuk waktu yang lama mengerutkan alisnya, mengangguk perlahan, lalu menarik tangan gadis kecil yang bisu dan menghilang bersamanya ke kedalaman hutan.